Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, sekali lagi Gajah Sora memandang kepala barisannya, kemudian ia berkata kepada Wanamerta, "Sepeninggalku, perintahkan pasukan ini mengundurkan diri, Paman. Aku percayakan Banyu Biru dalam kebijaksanaan Paman selama aku pergi. Sedang aku minta agar Adi Mahesa Jenar sudi menjadi pelindung daerah yang tak berarti ini. Aku titipkan Arya kepadamu." Kemudian sehabis mengucapkan kata-kata itu, Gajah Sora menarik kekang kudanya yang kemudian berlari dengan kencangnya menuju ke arah pasukan dari Demak. Melihat Gajah Sora telah datang seorang diri, pemimpin pasukan dari Demak itu pun segera menyongsongnya bersama dua orang pengawalnya. Melihat Ki Ageng Gajah Sora pergi seorang diri ke arah pasukan-pasukan dari Demak itu, Arya terkejut. Untuk beberapa saat ia diam kebingungan, tetapi setelah ingatannya berjalan kembali, ia berteriak memanggil. Untunglah bahwa Mahesa Jenar cepat bertindak, menangkap kendali kuda Arya yang hampir berlari memburu. Dengan memanggil-manggil ayahnya, Arya meronta-ronta memukul-mukul tangan Mahesa Jenar yang memegang kendali kudanya itu. Wanamerta memandangi Arya dengan dada yang sesak. Perlahan-lahan ia mendekati anak itu dan menghibur sebisa-bisanya. Namun untuk beberapa saat, Arya masih saja berusaha untuk melepaskan tangan Mahesa Jenar dan berteriak-teriak sejadi-jadinya. Sebenarnya bukan saja Arya yang menjadi bingung dan meronta-ronta, tetapi segenap hati Laskar Banyu Biru menjadi bingung dan meronta-ronta pula. Bahkan kemudian terdengarlah suara bergumam yang semakin lama semakin keras. Bantaran dan Sawung Rana tampak menjadi gelisah, sedang Pandan Kuning yang tak dapat menahan diri lagi berteriak nyaring. "Apakah artinya ini semua, Kakang Wanamerta?" Wanamerta dapat mengerti semuanya itu, dapat mengerti kenapa seluruh Laskar Banyu Biru menjadi gelisah dan bingung. Karena itu segera ia mengangkat tangannya untuk menenangkan keadaan, sedang tangannya yang lain mengacungkan pusaka Kiai Bancak tinggi-tinggi sebagai suatu pernyataan bahwa ia telah mendapatkan wewenang atas nama Arya Saloka untuk memimpin daerah Perdikan Banyu Biru. Sementara itu, keributan agak dapat ditenangkan, tetapi hati Laskar Banyu Biru itu sama sekali tak dapat ditenangkan. Mereka dengan darah yang bergelora melihat Ki Ageng Gajah Sora berlari di atas kudanya menemui pemimpin pasukan dari Demak yang datang menyongsongnya. Apalagi beberapa saat kemudian, seluruh Laskar Banyu Biru yang berada di lereng Bukit Telamaya itu menyaksikan dengan jelas bahwa pemimpin mereka, Ki Ageng Gajah Sora, pergi meninggalkan mereka bersama-sama dengan pemimpin pasukan dari Demak itu, yang sebentar kemudian memberi aba-aba kepada seluruh prajurit Demak untuk menarik gelar Garuda Nglayang itu menjadi suatu barisan tidak dalam gelar perang. Rasa-rasanya Laskar Banyu Biru itu hampir meledak ketika mereka menyadari bahwa pemimpin mereka telah pergi menyertai pasukan dari Demak yang menurut anggapan mereka tidak lebih dari seorang tawanan. Dalam keadaan yang demikian, segera Wanamerta membalikkan kudanya dan merasa perlu untuk memberi penjelasan. Segera dengan isyarat tangan, ia memanggil segenap pimpinan kelompok dalam kesatuan Laskar Banyu Biru. Katanya, "Anak-anakku Laskar Banyu Biru yang setia kepada pemimpinnya, atas nama kekuasaan yang telah diserahkan kepada Arya Saloka, aku perintahkan kepadamu untuk tetap tenang, dan setelah ini menarik kembali seluruh laskar kita. Penjelasan mengenai hal ini akan aku berikan kemudian."
Mendengar keterangan singkat dari seorang kepercayaan Gajah Sora itu, beberapa orang menjadi ribut, sedang beberapa orang lagi menjadi kebingungan. Tetapi bagaimanapun, Laskar Banyu Biru adalah laskar yang patuh dan setia sehingga bagaimanapun terjadi pergulakan di dalam dada, namun mereka harus mentaati perintah pemimpin mereka atau yang dikuasakan. Dan sekarang, ternyata Wanamerta yang memegang pusaka Kiai Bancak itu berbicara atas nama pemimpin tanah perdikan Banyu Biru. Karena itu, tak seorang pun yang berani melanggar perintahnya. Panjawi yang sebenarnya sama sekali tidak rela melepaskan Gajah Sora menjadi gemetar tubuhnya. Wajahnya jadi sebentar merah dan sebentar kemudian memutih pucat hampir seperti mayat. Giginya terdengar gemertak dan pengertian perasaan yang bercampur aduk antara marah, kecewa dan bingung. Tetapi juga kesadaran dan pengertian bahwa apa yang dikatakan Gajah Sora adalah benar. Sementara itu, iring-iringan pasukan Demak itu berjalan terus semakin jauh, meninggalkan kepulan debu putih yang segera lenyap di sapu angin pegunungan. Sebentar kemudian pasukan yang membawa Ki Ageng Gajah Sora itu lenyap sedikit demi sedikit di tikungan, seperti ditelan oleh anak pegunungan yang menonjol di hadapan Laskar Banyu Biru itu. Bersama dengan lenyapnya pasukan Demak itu dari pemandangan mereka, terdengarlah Arya Saloka terisak-isak. Wanamerta segera mendekatinya dan kembali ia mencoba menenangkan Arya yang meskipun berusaha menahan tangisnya, tetapi akhirnya air matanya terurai mengalir. Melihat hal itu, hati Panjawi semakin bergelora meskipun ia sadar bahwa tak ada yang dapat dilakukan. "Arya, marilah kita pulang," kata Wanamerta lembut. Dengan masih terisak, Arya menggelengkan kepalanya. "Pulanglah Arya," sambung Mahesa Jenar. "Bukankah ayahmu telah berpesan supaya kau menuruti nasihat eyangmu Wanamerta?" Arya memandang Mahesa Jenar dengan mata merah yang basah, seolah-olah ia ingin menanyakan kenapa Mahesa Jenar tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan ayahnya. "Tidakkah paman pulang ke Banyu Biru?" tanya Arya di sela-sela isaknya. "Pasti Arya," jawab Mahesa Jenar. "Aku akan pulang ke Banyu Biru, tetapi berjalanlah dahulu. Aku segera akan menyusul." Sekali lagi Arya memandang kepada Mahesa Jenar dengan penuh pertanyaan, tetapi sejenak kemudian ia pun menjadi agak tenang. Bersama-sama dengan Wanamerta, Panjawi dan seluruh Laskar Banyu Biru, Arya berjalan kembali ke Banyu Biru, kecuali Mahesa Jenar. Kepada Wanamerta, Panjawi dan Arya Saloka, Mahesa Jenar minta izin untuk tinggal sebentar dan kemudian akan segera menyusul kembali. Sepeninggal pasukan Banyu Biru, Mahesa Jenar mengendarai kudanya perlahan-lahan di sepanjang lereng-lereng bukit. Rasanya ada sesuatu yang tidak menenteramkan hatinya. Firasatnya yang agak tajam menangkap sesuatu yang tidak wajar akan terjadi. Beberapa saat kemudian Mahesa Jenar muncul di sebelah bukit yang menghalangi pandangannya, dan kembali tampak debu berhamburan jauh di bawah kakinya. Itulah iring-iringan pasukan dari Demak. Tanpa disengaja, kudanya dilarikan agak cepat ke arah yang sama dengan pasukan itu. Jaraknya semakin lama semakin dekat, tetapi apabila jarak itu sudah terlalu dekat, maka memungkinkan orang-orang Demak itu dapat melihatnya, sehingga segera ia menghentikan kudanya dan berdiri di tempat yang agak tersembunyi. Tetapi ketika sudah agak jauh dari Banyu Biru, tiba-tiba darah Mahesa Jenar tersirat ketika melihat di lereng-lereng bukit di sekitar jalan yang dilewati pasukan Demak itu tampak bintik-bintik yang bergerak-gerak. Ia menjadi curiga dan dengan penuh perhatian dicobanya untuk mengetahui apakah sebenarnya yang tampak bergerak-gerak itu.
Mahesa Jenar menjadi semakin terperanjat ketika ia yakin bahwa bintik-bintik yang bergerak-gerak itu adalah manusia-manusia yang bersenjata. Tetapi sebelum sempat ia berbuat sesuatu, orang-orang bersenjata yang bergerak-gerak di lereng-lereng bukit di sekitar jalan itu telah mulai dengan sebuah serangan yang melanda seperti air pasang. Inilah gelar Samudra Rob yang menyerang gelombang demi gelombang dengan jumlah pasukan yang besar. Dari jarak yang agak jauh, Mahesa Jenar melihat iring-iringan pasukan Demak itu berhenti, dan sebentar kemudian ia melihat gerakan yang cepat dari pasukan itu menjadi sebuah gelar Gedong Minop. Ini agak aneh bagi Mahesa Jenar, kenapa pasukan dari Demak itu mengambil gelar yang sebenarnya kurang menguntungkan untuk melawan gelar Samudra Rob. Tetapi terlintaslah dalam benak Mahesa Jenar bahwa di dalam pasukan dari Demak itu ada seorang yang akan dibawa menghadap kepada Sultan Demak. Jadi pastilah bahwa pemimpin pasukan penyerang itu berusaha untuk membebaskan Gajah Sora. Mendapat pikiran yang demikian, dada Mahesa Jenar menjadi sesak. Tetapi sementara itu, ia tidak dapat berbuat sesuatu. Dalam hati Mahesa Jenar tersimpulah suatu tafsiran bahwa ini adalah suatu kesengajaan dari pihak-pihak yang ingin melihat suasana Banyu Biru menjadi semakin keruh. Ternyata bahwa mereka telah menyiapkan pasukan untuk bermacam-macam kemungkinan dan kepentingan. Di lembah, di bawah lereng-lereng Bukit Telamaya itu, segera terjadi suatu pertarungan yang sangat sengit. Gelar Samudra Rob itu bagi gelombang menghantam pasukan dari Demak yang berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan. Hal ini rupanya kemudian disadari bahayanya, maka dengan suatu gerakan melingkar, pasukan Demak yang telah terlatih baik itu mengubah gelarnya menjadi seolah-olah suatu permainan yang selalu bergerak-gerak. Mereka nampaknya menjadi sangat lemah di bagian depan, sehingga banyak lubang pertahanan yang dengan mudahnya disusupi oleh penyerang. Tetapi tidaklah demikian sebenarnya. Melihat perubahan itu, Mahesa Jenar yang hanya dapat melihat dari jauh menarik nafas lega, seolah-olah ialah pemimpin pasukan dari Demak itu. Dan segera tampak bahwa pasukan penyerang itu tidak banyak dapat berbuat melawan satu pasukan yang teratur baik dan terdiri dari orang-orang pilihan. Pasukan Demak itu telah mengubah gelarnya menjadi gelar Jurang Grawah, gelar yang dapat menampung berapapun banyaknya air yang mengalir melandanya. Meskipun serangan-serangan lawannya itu seolah-olah dengan mudah dapat menyusup ke dalam gelar pasukan Demak, tetapi demikian gelombang itu masuk, demikian gelombang itu dibinasakan oleh pasukan-pasukan yang justru berada di garis kedua dan ketiga. Tetapi karena jumlah penyerang-penyerang itu demikian banyaknya, maka pertempuran itu pun berlangsung dengan hebatnya. Mahesa Jenar melihat pertempuran itu tanpa bergerak dari punggung kudanya, seolah-olah ia terpaku di atasnya. Meskipun hatinya bergelora hebat, ia hanya dapat menekan dadanya dengan tangannya, sebab dalam kedudukannya yang sekarang, tidaklah mungkin ia turut campur. Tiba-tiba tanpa disengaja, mata Mahesa Jenar merayap ke atas bukit kecil di sebelah lembah, di mana pertempuran yang hebat itu terjadi. Di sana dilihatnya beberapa bayangan yang ternyata adalah orang-orang berkuda. Cepat pikiran Mahesa Jenar bekerja, dan ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang-orang itu pastilah dalang dari keributan ini. Karena itu, ia bermaksud untuk mengetahui siapakah kiranya yang berdiri di atas bukit kecil itu. Mendapat pikiran itu, terus saja Mahesa Jenar memutar kudanya, dan dengan mengambil jalan melingkar, ia menuju ke arah bukit kecil
di mana orang-orang yang dicurigainya itu berada. Dengan hati-hati ia berusaha untuk mendekati orang itu dari arah belakang. Maka setelah Mahesa Jenar berhasil mencapai bukit kecil itu, ia segera turun dari kudanya dan menambatkannya pada sebatang pohon dengan ikatan yang tidak begitu keras, supaya apabila setiap saat diperlukan, tidak terlalu sukar baginya untuk melepaskan tali itu. Dengan hati-hati sekali, ia merangkak naik dan seolah berusaha untuk melindungi dirinya dengan batang-batang pohon dan daun-daun yang rimbun. Bahkan kadang-kadang ia memilih jalan menyusur tebing-tebing yang curam agar tidak menarik perhatian. Di atas bukit itu, ternyata beberapa orang berkuda yang dengan seksama mengikuti jalannya pertempuran di lembah. Mahesa Jenar yang dengan sangat hati-hati berhasil mendekati mereka, segera mengenal siapakah mereka itu. Pada saat Mahesa Jenar mengetahui orang-orang yang berkuda itu, rasanya dirinya seperti terlempar ke dalam sebuah hayalan yang sangat menakutkan dan sukar untuk dipercaya. Karena itu jantungnya terasa seperti berdentam-dentum tak karuan. Cepat ia berusaha menguasai diri dan mengatur pernafasan untuk menenangkan dirinya. Meskipun demikian, ia menjadi gemetar juga. Untunglah bahwa Mahesa Jenar adalah orang yang cukup berpengalaman, sehingga apa yang dilakukan bukanlah pencetusan perasaannya belaka, tetapi juga hasil dari pemikirannya yang masak. Karena itu, meskipun di hadapannya berdiri tokoh-tokoh yang seolah-olah merupakan kejadian yang hanya dapat terjadi di dalam mimpi, namun ia tetap dapat mempergunakan pikirannya dengan baik. Orang-orang berkuda itu adalah deretan dari tokoh-tokoh yang dikenalnya sebagai tokoh-tokoh golongan hitam yang cukup tangguh. Di antaranya adalah Lowoiju dan Wadas Gunung yang rupanya telah sembuh, sepasang uling dari Rawapening, suami istri Simarudra, Jaka Soka dari Nusa Kambangan, dan yang lebih mengejutkan hati Mahesa Jenar adalah hadirnya Lembu Sora bersama-sama dengan mereka. Dengan demikian, maka apa yang terjadi di Banyu Biru seolah-olah kini menjadi terang benderang baginya. Berkumpulnya tokoh-tokoh itu adalah suatu petunjuk yang jelas. Karena itu setelah ia mendapat kesimpulan dari peristiwa yang tak tersangka itu, otaknya pun segera bekerja keras. Yang harus diusahakan pertama-tama adalah menarik pasukan-pasukan yang menyerang pasukan dari Demak itu. Sesudah itu entahlah apa yang akan terjadi dengan dirinya. Menilik tata tempat mereka berada, Mahesa Jenar dapat mengambil kesimpulan bahwa Lembu Sora yang berada di tempat paling depan adalah orang yang paling berkepentingan dengan pertempuran itu. Sedang menurut perhitungan Mahesa Jenar, laskar yang paling banyak dari para penyerang itu adalah laskar Lembu Sora. Sekali lagi Mahesa Jenar melayangkan pandangannya ke lembah yang semakin samar, dilapisi debu yang mengepul tinggi. Tetapi dengan jelas ia dapat menyaksikan pertempuran yang semakin dahsyat. Laskar penyerang itu kemudian hampir kehilangan pegangan, sehingga serangannya sudah mengarah ke Gelar-Gelatik Neba. Melihat hal itu, maka Mahesa Jenar merasa perlu untuk segera bertindak sebelum korban semakin banyak yang jatuh. Bagi Lembu Sora dan orang-orang seperti Lowoiju dan sebagainya, banyaknya korban tidak merupakan soal. Yang penting adalah maksud mereka tercapai. Setelah berpikir berulang kali dan menimbang untung ruginya, Mahesa Jenar memutuskan untuk mengambil jalan yang sangat berbahaya, sebab sudah tidak ada pilihan lain baginya kecuali menempuh bahaya itu. Dengan lebih berhati-hati lagi,
Mahesa Jenar merangkak semakin dekat dengan orang-orang berkuda. Untung mereka terlalu asyik menyaksikan pertempuran di lembah, sehingga kehadiran Mahesa Jenar sama sekali tak mereka ketahui. Maka dengan suatu gerakan yang cepat sekali, seperti harimau yang menerkam mangsanya, Mahesa Jenar sambil menggeram meloncati lembu sora yang sama sekali tidak menduganya. Karena itu, ia sama sekali tidak bersiaga, ia tidak dapat berbuat sesuatu. Segera Mahesa Jenar mendekapnya, dan karena dorongan kekuatan loncatannya, maka Mahesa Jenar telah mendorong lembu sora sehingga keduanya jatuh berguling dari atas kuda. Mahesa Jenar yang telah memperhitungkan setiap gerakannya dengan seksama, segera dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Sebaliknya, lembu sora menjadi bingung, dan untuk beberapa saat ia seperti kehilangan pikirannya. Lembu sora menjadi sadar ketika lengan Mahesa Jenar yang kuat telah melingkari lehernya. Cepat tangan kanannya bergerak meraba hulu kerisnya yang terselip di lambung. Tetapi ia menjadi terkejut ketika keris itu sudah tidak ada. Ketika lembu sora berusaha untuk mencapai tangkai pedangnya, tiba-tiba terasa ujung sebuah senjata tajam melekat di punggungnya. Taulah ia sekarang bahwa orang yang mendorongnya telah berhasil pula menghunus kerisnya. Segera lembu sora menggigil karena marah, matanya merah menyala dan nafasnya mengalir bertambah cepat. Orang gila manakah yang telah melakukan pekerjaan terkutuk ini? Kata lembu sora menggeram. Sementara itu orang-orang lain yang menyaksikan kejadian yang hanya sekejap itu menjadi tertegun. Sesaat mereka pun menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang dilakukan. Kemudian terdengarlah Mahesa Jenar menjawab, "Akulah Mahesa Jenar." "Kau orang Pandanaran?" Desis lembu sora semakin marah, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa, sebab setiap ia bergerak, keris yang menempel di punggungnya itu terasa semakin menekan. "Ya," jawab Mahesa Jenar singkat, "aku sudah menduga bahwa kau tidak berani berlaku sebagai seorang jantan." Sambung lembu sora, "Aku hanya dapat berlaku jantan terhadap orang yang jantan pula," jawab Mahesa Jenar. "Kau kira aku tidak mampu membunuhmu kalau kau menyerang aku berhadapan?" Kata lembu sora hampir berteriak. "Aku tidak peduli, tetapi membinasakan kakak kandung dengan caramu itu adalah bukan laku seorang jantan. Kau bermaksud membinasakan pasukan Demak itu dengan harapan Gajah Sora yang tertuduh berbuat khianat dengan menipu dan kemudian menjebak. Adakah itu laku seorang jantan?" "Aku sedang berusaha membebaskannya," jawab lembu sora. Mahesa Jenar memang sudah menduga bahwa lembu sora pasti akan beralasan demikian. Karena itu, ia meneruskan, "Membebaskan Ki Ageng Gajah Sora dan kemudian tidak memberinya tempat menetap karena ia akan selalu diburu oleh alat-alat negara." "Ki Ageng Lembu Sora, kau tidak usah banyak bercerita. Sekarang perintahkan orang-orangmu untuk menarik laskarmu yang menyerang pasukan Demak itu." Mendengar kata-kata Mahesa Jenar itu, lembu sora terkejut bukan buatan. Karena itu pula maka darahnya menjadi semakin mendidih membakar hatinya. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu telah mulai memiliki kesadarannya kembali. Dan bersamaan dengan itu pula, mereka menjadi cemas. Sebab sebagian dari mereka telah mengenal siapakah Mahesa Jenar. Bahkan Lowoiju, Wadas Gunung, Jaka Soka dan Simarudra telah mengetahui sampai di mana kekuatan Mahesa Jenar. "Mahesa Jenar," jawab lembu sora, "kau jangan mencoba-coba menakut-nakuti aku dengan permainanmu yang licik itu. Kau kira aku dapat kau paksa dengan caramu yang murahan ini?" Mahesa Jenar tidak menjawab, tetapi keris di punggung lembu sora itu semakin menekan, sehingga ia terpaksa menahan napas.
Kawan-kawan lembu sora hanya dapat menyaksikan semuanya itu dengan hati yang berdebar-debar. Mereka sama sekali tak berani berbuat sesuatu, sebab dengan demikian berarti riwayat lembu sora akan berakhir. Meskipun demikian, Lowoiju telah mencoba untuk menyelamatkan jiwa lembu sora. Katanya sambil tertawa dalam. Tuan Rangga Tohjaya yang perwira, aku telah mengenal dan merasakan betapa dahsyatnya ilmu Tuan yang dinamakan Sosro Birowo. Tetapi meskipun demikian, aku yakin kalau Tuan tak dapat mengalahkan kami semua ini sekaligus. Lowoiju, jawab Mahesa Jenar. Aku tidak merasa bahwa aku akan dapat mengalahkan kalian. Yang penting bagiku sekarang adalah Ki Ageng Lembu Sora memerintahkan orang-orangnya untuk menarik diri dari pertempuran. Setelah itu, aku tidak tahu apakah yang akan terjadi dengan diriku. Tetapi mudah-mudahan Ki Ageng Lembu Sora akan menjadi pelindungku yang baik. Kau gila, bentak Lembu Sora. Lepaskan aku, dan marilah kita berhadapan sebagai orang-orang jantan. Itu adalah soal yang mudah, sahut Mahesa Jenar. Tetapi perintahkan orang-orangmu menarik diri. Mendengar kata-kata itu, Lembu Sora menjadi semakin marah, sampai dadanya serasa akan pecah, apalagi ketika ujung keris itu serasa semakin menekan punggungnya. Akhirnya ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menuruti permintaan Mahesa Jenar. Ditatapnya satu persatu wajah-wajah yang kaku tegang di sekitarnya, tanpa mendapatkan suatu kesan apapun juga. Kemudian berkatalah ia kepada salah seorang yang berkuda itu, "Berilah tanda untuk menarik pasukan." Orang yang diajaknya berbicara itu rupa-rupanya ragu-ragu. Beberapa kali ia memandang berkeliling, dan seolah-olah ia minta penjelasan dari setiap orang yang berada di situ. Tetapi setiap wajah yang ditatapnya hanyalah mengesankan kebimbangan dan ketegangan. Sampai akhirnya ia memandang wajah Jakasoka. Hanya wajah inilah yang berkesan lain. Mahesa Jenar yang pada saat itu juga memandang Jakasoka, melihat suatu perasaan yang aneh, apalagi ketika kemudian ia berkata kepada orang yang memandangnya untuk mendapat penjelasan itu. Katanya, "Jenawi, tak usah kau beri tanda untuk menarik pasukan." Semuanya yang mendengar kata-kata yang diucapkan dengan jelas itu menjadi terkejut, lebih-lebih Lembu Sora sendiri, sampai ia membentak kepada Jakasoka, "Apakah maksudmu?" Tampaklah senyum menghias bibir Jakasoka, sedang matanya yang redup itu memandang Lembu Sora dengan sinar yang aneh. Pandangan yang demikianlah yang pernah menarik Mahesa Jenar dalam suatu perjalanan menyeberang hutan Tambak Baya. Meskipun wajah Jakasoka itu cukup tampan dan bersih, namun wajah yang demikian bagi Mahesa Jenar tidaklah lebih atau kurang daripada wajah iblis yang paling berbahaya. Mereka menjadi bertambah terkejut lagi ketika mereka mendengar jawaban Jakasoka atas pertanyaan Lembu Sora. "Maksudku Ki Ageng, tak usah laskar Ki Ageng itu ditarik. Biarlah mereka membinasakan pasukan Demak itu. Dengan demikian, bukankah benar kata Rangga Tohjaya atau Mahesa Jenar itu, bahwa Ki Ageng Gajah Sora tak akan mendapat tempat lagi di dunia ini, sebab selalu akan diburu oleh alat-alat negara. Syukur kalau segera ia dapat tertangkap dan dihukum mati." "Aku tidak berkata tentang Kakang Gajah Sora," potong Lembu Sora, "tetapi tentang aku sendiri." Kembali Jakasoka tersenyum. Katanya, "Kalau kau juga mati karena Mahesa Jenar, adalah baik sekali bagi kami. Dengan demikian saingan kami telah berkurang satu orang lagi." "Tutup mulutmu," bentak Lembu Sora sambil menggigil karena marah yang tak tertahankan lagi.
Sambungnya, "Kalau aku dapat lepas dari tangan pengecut ini, aku ingin meremas mulutmu itu, Jakasoka." Kembali terdengar Jakasoka berkata di sela-sela senyumnya, "Jangan marah, Ki Ageng, dan jangan menyesal atas nasib jelek yang kau alami." Tubuh Lembu Sora menjadi semakin menggigil, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa oleh tekanan keris Mahesa Jenar. Sedang kawan-kawannya yang lain pun tidak kalah terkejutnya mendengar kata-kata Jakasoka itu. Sampai terdengar Uling Kuning yang kasar berkata, "Tidakkah kau dapat diam, ular laut gila?" Mendengar kata-kata Uling Kuning itu, malahan Jakasoka tertawa lembut. Jawabnya, "Jangan berpura-pura, Uling Kuning. Atau akukah yang harus menutup mulutmu?" Potong Uling Kuning. Jakasoka agaknya tidak senang mendengar kata-kata Uling Kuning yang kasar itu, sehingga ia memutar kudanya menghadap Uling Kuning. Katanya, "Cobalah kalau kau mau." Uling Kuning ternyata betul-betul orang yang kasar dan terburu nafsu. Hampir saja ia mendera kudanya menyerang Jakasoka, kalau saja kakaknya Uling Putih tidak mencegahnya. Katanya, "Kenapa kau perlu mendengarkan omongan orang gila itu?" Terdengarlah Lowoju menyambung, "Alangkah beraninya kalian. Tetapi apa yang dapat kalian perbuat atas orang itu? Orang yang sudah jelas menghalangi usaha kami." Sejenak kemudian mereka semuanya saling berdiam diri. Otak mereka bekerja keras untuk dapat mencapai suatu penyelesaian tanpa merugikan diri sendiri. Tetapi kesepian yang tegang itu kemudian tersobek oleh suara Mahesa Jenar yang lantang. "Aku tidak peduli apakah kalian ini sebenarnya sedang bersekutu atau sedang bersaing. Tetapi sekali lagi aku minta, tariklah pasukan penyerang itu." Ia mengakhiri kata-katanya sambil menekankan kerisnya lebih keras lagi. Terdengar Ki Ageng Lembu Sora berdesis perlahan, kemudian katanya, "Kalian tak akan dapat berbuat sesuatu atas tanah ini serta segala isinya tanpa aku. Karena itu, jangan halangi Jenawi memberi tanda untuk menarik pasukan." Semua mata kemudian tertuju kepada Jakasoka yang masih dalam keadaan siaga untuk menghadapi Uling Kuning. Tetapi sesaat kemudian tampaklah kembali sebuah senyuman di bibirnya, senyum iblisnya. Katanya, "Rupa-rupanya kalian lebih senang berpura-pura. Meskipun kalian sudah tahu akhir dari peristiwa ini, baik mengenai tanah perdikan Banyu Biru maupun mengenai Kiai Nogososro dan Kiai Sapuk Inten. Apakah kalian kira bahwa pertemuan akhir tahun itu nanti akan dapat memberi kepuasan kita semuanya? Itu adalah omong kosong yang besar. Kalian tahu pasti bahwa Kiai Nogososro dan Kiai Sapuk Inten itu akan menuntut kematian demi kematian, sampai akhirnya ia jatuh di tangan orang yang terkuat di antara kita, bahkan guru-guru kita atau pendekar-pendekar angkatan tua itu. Meskipun demikian, aku akan tetap hadir di pertemuan akhir tahun yang sebenarnya tak berarti apa-apa itu. Nah, sekarang aku tidak mempunyai urusan lagi di sini. Aku akan pergi saja dan pulang ke Nusa Kambangan." Setelah berkata demikian, segera ia memutar kudanya dan menderanya. Kuda itu segera meloncat dan berlari seperti gila, diikuti oleh dua orang berkuda yang berlari menyusulnya. Kedua orang itu pasti pembantu-pembantu kepercayaannya. Sejenak kemudian orang yang bernama Jenawi itu bergerak maju. Sekali lagi ia masih memandangi setiap wajah yang ada di situ. Sesudah tidak ada kesan-kesan lain, maka segera ia mengambil sebuah bundaran logam yang mengkilap. Dengan bermain-main sinar matahari yang memantul dari logam itu, ia sebenarnya sedang memberikan aba-aba ke arah bukit di seberang tempat pertempuran itu. Ternyata
tanda-tanda yang dikirim lewat logam yang mengkilap itu dapat sampai ke alamatnya. Dan karena itulah kemudian, dari balik gerumbul-gerumbul di lereng sebelah, terdengar suara sangkakala mengumandang dengan nyaringnya. Itulah aba-aba kepada para laskar lembu sora yang bergabung dengan laskar-laskar para tokoh hitam untuk mengundurkan diri. Tetapi yang terbanyak dari laskar penyerang itu adalah laskar lembu sora, sebab dialah yang merasa paling berkepentingan dengan tanah perdikan Banyu Biru. Sebentar kemudian segera tampaklah perubahan pada pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya di lembah. Pasukan gabungan yang menyerang pasukan Demak itu segera berpencaran dan mengundurkan diri cerai-berai. Sebab sebenarnya mereka merasakan betapa dahsyatnya bertempur melawan pasukan-pasukan Wiratamtama, Wirajalapati, Naramanggala, Manggala Seraya, dan lebih-lebih kesatuan Manggalapati yang mengawal Sang Saka Gula Kelapa. Karena itu, ketika mereka mendengar tanda untuk mengundurkan diri, maka dengan tidak perlu diulang lagi, mereka telah saling berebut dahulu meloncat menjauhi prajurit-prajurit Demak yang bertempur dengan semangat yang tinggi sebagai pengemban kewajibannya melindungi ketentraman negara. Sekali lagi bulu tengkuk Mahesa Jenar rasa-rasanya tegak berdiri ketika dilihatnya bendera-bendera Tunggul Dahana, Surapati, Garuda Rekta dan Tunggul Mega tetap berkibar dengan megahnya memagari Sang Saka Gula Kelapa. Pasukan Demak yang menyaksikan penyerang-penyerangnya berlari cerai-berai ternyata sama sekali tidak berusaha untuk mengejar atau menghancurkan dengan senjata-senjata jarak jauh. Tetapi ketika pertempuran itu telah reda, segera pasukan Demak itu mengubah gelarnya menjadi Gedong Minep kembali. Dan dalam gelar ini mereka akan melanjutkan perjalanan kembali ke Demak. Beberapa orang dari prajurit Demak itu segera merawat kawan-kawan mereka yang terluka. Malahan ada beberapa di antaranya yang gugur untuk dibawa bersama-sama dengan mereka. Melihat kenyataan itu, meskipun korban dari kedua belah pihak itu sama sekali tak seimbang, tetapi terlukanya seorang saja dari prajurit Demak telah dapat menjadi sebab murkanya Sultan Demak. Dan pasti Gajah Sora yang menjadi tempat untuk menumpahkan segala kemurkaan itu. Mengenangkan hal itu, jantung Mahesa Jenar berdenyut semakin cepat. Dan karena kenangnya yang melambung itu pula lah, maka ia menjadi lengah. Sebenarnya Lembu Sora bukan pula orang yang dapat diremehkan. Bagaimanapun ia adalah putra Ki Ageng Sora Dipayana, seperti juga Gajah Sora. Karena itu ia pun cukup mempunyai kekuatan yang tidak dapat dianggap ringan. Ketika tekanan ujung keris Mahesa Jenar tiba-tiba mengendor, taulah Lembu Sora bahwa perhatian Mahesa Jenar hampir seluruhnya tertuju kepada pasukan-pasukan di lembah. Entahlah ia sedang menelusuri kekalahan pasukan gabungan itu, atau sedang berbangga hati karena pasukan Demak masih tampak segar bugar, atau ia sedang mengenangkan nasib Gajah Sora. Tetapi suatu kenyataan bahwa Mahesa Jenar telah meninggalkan sikap hati-hati. Karena itu, Lembu Sora ingin mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pada saat Mahesa Jenar sedang hanyut dalam arus kenangannya yang mengawang-awang itu, tiba-tiba Lembu Sora yang mempunyai kekuatan besar sekali itu menjatuhkan dirinya setelah dengan cepat sekali ia merenggut lengan Mahesa Jenar yang melingkar di lehernya. Demikian ia berguling di tanah, demikian pula kakinya menyambar perut Mahesa Jenar yang agak kurang bersiaga. Demikian keras tendangan Lembu Sora, juga karena Mahesa Jenar sama sekali tidak menduga bahwa hal yang demikian akan terjadi. Maka segera ia terdorong ke belakang beberapa langkah. Hanya karena keuletan serta pengalamannya, maka ia tidak sampai jatuh terlentang. Malahan, meskipun mendadak, perut Mahesa
Mahesa Jenar terasa mual dan sakit, namun ia segera dapat menguasai keseimbangannya kembali. Meskipun demikian hatinya berguncang karena terkejut. Juga orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi terkejut pula, tetapi cepat mereka dapat menanggapi keadaan. Karena itu, ketika mereka melihat Mahesa Jenar surut beberapa langkah, serta segera dapat menguasai dirinya kembali, mereka tidak mau memberi kesempatan sama sekali. Lebih-lebih Lowoiju yang tahu pasti sampai di mana kedahsyatan tangan Mahesa Jenar. Maka sebelum Mahesa Jenar dapat menguasai diri sepenuhnya, Lowoiju mendera kudanya, langsung menyerang Mahesa Jenar dengan tiba-tiba. Di tangannya telah tergenggam sebilah pisau belati panjang yang putih mengkilap. Tetapi ia menjadi gugup ketika dilihatnya dalam sekejap Mahesa Jenar telah berdiri dengan marahnya. Di atas satu kakinya, tangan kirinya menyilang dada sedang tangan kanannya terangkat tinggi-tinggi. Lowoiju telah mengenal unsur gerak Mahesa Jenar yang demikian itu. Maka ketika ia telah hampir sampai di hadapan Mahesa Jenar, dengan kebingungan dan tanpa perhitungan, ia meloncat dari kudanya. Meskipun gerakannya itu sama sekali tak dihitungkan dengan seksama, namun ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Sebab pada saat itu benar-benar karena marah yang tak tertahankan, Mahesa Jenar telah memutuskan untuk melawan orang-orang itu dengan Sosro Birowo yang menjadi andalannya. Tetapi pada saat ia mengayunkan ilmunya, Lowoiju dengan gugup telah menjatuhkan dirinya, sehingga tangan Mahesa Jenar tidak berhasil menghancurkan dada Lowoiju. Tetapi pukulan Mahesa Jenar itu telah mengenai punggung kuda Lowoiju, yang kemudian dengan dahsyatnya kuda itu memekik tinggi, tetapi sekejap kemudian seperti batu saja jatuh terguling tak bernafas lagi. Tulang belakang kuda itu patah serta beberapa tulang ikanya remuk. Melihat kedahsyatan pukulan Mahesa Jenar, semua yang menyaksikan terguncang hatinya. Namun tak ada pilihan lain dari mereka itu kecuali melawan bersama-sama. Maka dengan menggeram dahsyat, si Marodra segera menyerang dengan tombak pusakanya, dan bersamaan dengan itu sepasang uling rawa pening pun telah mengayunkan cambuknya. Cepat Mahesa Jenar meloncat mundur untuk menghindari tombak si Marodra yang menyambar dengan dahsyatnya. Dan pada saat itu pula, Lembu Sora telah mencabut pedangnya yang berukuran luar biasa besarnya. Tetapi meskipun ia masih belum berani mendekat, baru ketika Lowoiju telah bersiaga pula, mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda-beda. Sebenarnya untuk menghadapi sekian banyak tokoh-tokoh sakti itu, Mahesa Jenar merasa bahwa tenaganya tidak akan mencukupi. Tetapi apapun yang terjadi, pantang ia menghindari. Karena itu, segera ia menghimpun segenap kekuatan yang ada padanya untuk dapat memberikan perlawanan yang sebesar-besarnya. Dengan ayunan yang deras sekali, Lembu Sora mengarahkan pedangnya ke leher Mahesa Jenar, dan bersamaan dengan itu pula, Lowoiju menusuk ke arah lambung untuk menangkap gerakan Mahesa Jenar apabila ia menghindari sambaran pedang Lembu Sora dengan merendahkan diri. Tetapi ternyata Mahesa Jenar sama sekali tak menghindar dengan merendahkan diri. Bahkan dengan loncatan yang keras, ia menerkam Lowoiju. Gerakan ini sangat mengejutkannya, sehingga dengan cepat ia menarik pisaunya, dan segera pisau itu dipergunakannya untuk melindungi dirinya dengan gerakan-gerakan yang berputar. Tetapi Mahesa Jenar pun segera mengurungkan serangannya. Sementara itu pedang Lembu Sora yang berat telah berdesing di belakang punggungnya. Cepat ia memutar tubuhnya dan dengan dahsyatnya, tangan Mahesa Jenar menyusul arah gerakan pedang itu dengan sisi telapak tangannya yang berlandaskan ilmunya, Sosro Birowo. Ternyata akibatnya adalah hebat sekali.
Pedang Lembu Sora adalah bukan pedang sewajarnya, tetapi adalah pedang yang dibuat khusus untuknya dengan ukuran yang tidak lazim, serta dari baja pilihan. Tetapi demikian sisi telapak tangan Mahesa Jenar menyentuh punggung pedang itu, terdengarlah gemeretak pedang itu patah dan disusul dengan keluhan tertahan. Terasa betapa nyerinya tangan Lembu Sora sampai pangkal pedang itu terlempar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa kedahsyatan ilmu Sosro Birowo itu mampu mematahkan pedangnya. Ketika ia melihat kuda Lowoju jatuh dan mati, ia masih belum begitu kagum. Meskipun hal itu telah mengejutkannya pula, apalagi ia tidak segera dapat menyaksikan bahwa pukulan Mahesa Jenar itu telah meremukkan tulang-tulang iga kuda itu. Karena terkejut, heran dan kagum campur aduk, juga pada saat itu ia teringat cerita ayahnya tentang beberapa orang sahabatnya. Di antaranya adalah Ki Ageng Pengging Sepuh yang terkenal dengan ilmu Sosro Birowo. Lembu Sora menjadi seperti terpaku di tempatnya. Kesempatan itulah yang akan dipergunakan oleh Mahesa Jenar. Ia sudah tidak dapat memaafkan lagi kesalahan Lembu Sora yang sudah sampai hati mengkhianati kakaknya. Maka segera ia bersiaga dan bersiap meloncat ke arah Lembu Sora dengan pukulan mautnya. Tetapi keadaan segera berubah dan berselisih dengan rencananya. Mahesa Jenar pernah melawan Wadas Gunung bersama dengan kira-kira 20 orang sekaligus, dan dengan suatu keyakinan yang sangat penuh ia akan dapat mengalahkan mereka. Sekarang ia berhadapan tidak lebih dari 8 atau 9 orang, tetapi mereka bukanlah Wadas Gunung, Carang Lampit, Cemara Aging, Bagolan dan sebagainya. Mereka yang dihadapi sekarang adalah Lowoju, suami istri Simarudra, sepasang uling dan Lembu Sora. Karena itu, keadaannya akan sangat jauh berbeda. Pada saat ia telah mengambil suatu kepastian akan dapat membalaskan sakit hati Gajah Sora, mendadak ketika ia hampir meloncat, menyerbulah kuda suami istri Simarudra seperti gila menerjangnya, dan bersamaan dengan itu pula meluncurlah 2 buah sinar putih dari tangan Lowoju dan Wadas Gunung. Meskipun mereka tidak pernah bertempur berpasangan, tetapi karena ilmu mereka cukup tinggi, mereka dengan mudahnya saling menyesuaikan diri dan saling mengisi. Demikianlah Simarudra dan sebagainya telah bekerja mati-matian untuk menyelamatkan Lembu Sora. Mengalami serangan-serangan yang hampir bersamaan itu, Mahesa Jenar terpaksa mengurungkan serangannya. Dengan merendahkan diri dan memutar tubuhnya sekaligus, ia berhasil menghindari serangan 2 bisu Lowoju dan Wadas Gunung. Tetapi pada saat itu, kuda suami istri Simarudra telah demikian dekatnya. Untuk menghindarkan diri dari injakan kaki kedua ekor kuda itu, Mahesa Jenar terpaksa berguling-guling beberapa kali. Dengan gerakannya itu, Mahesa Jenar berhasil menyelamatkan dirinya, tetapi serangan berikutnya telah mendatanginya pula. Dengan cara yang sama dengan Simarudra, uling dari Rawa Pening menyerang berpasangan pula. Serangan itu tidak kurang hebatnya, ditambah lagi dengan sepasang cambuk yang berdesing-desing di udara. Agar tidak terinjak oleh kaki-kaki kuda itu, Mahesa Jenar melenting jauh dan berusaha untuk tegak di atas kedua kakinya. Tetapi malang bagi Mahesa Jenar, ternyata ia terlalu jauh meloncat, sehingga ketika ia tegak berdiri, ia telah berada tepat di tepi jurang. Dan celakanya, tanah tempat ia berpijak itu runtuh, seperti terseret Mahesa Jenar dengan cepatnya meluncur ke dalam jurang yang sangat dalam. Peristiwa itu sama sekali tak terduga oleh siapapun. Karena itu,
mereka yang menyaksikan jadi terperanjat. Serentak mereka berlarian ke tepi jurang itu untuk melihat Mahesa Jenar yang tergulung ke bawah dan sebentar kemudian hilang ditelan semak-semak dan batang-batang ilalang yang tumbuh di tepi-tepi jurang itu. Mahesa Jenar sendiri merasa seolah-olah telah terhisap oleh suatu kekuatan raksasa sehingga tidak ada kemungkinan untuk melawannya. Sesaat setelah ia terguling, masih dilihatnya semua benda bergerak dengan cepatnya ke atas, seolah-olah hendak terbang ke arah matahari yang dengan megahnya mengapung di langit. Tetapi sesaat kemudian, terasalah dirinya membentur sesuatu yang sangat keras, sehingga seolah-olah Mahesa Jenar terputar melintang dengan kepala ke bawah. Sesaat kemudian ia menjadi sangat pening, pemandangannya semakin kabur dan kabur. Akhirnya ia tidak tahu lagi apakah yang terjadi seterusnya. Lawan-lawan Mahesa Jenar yang berada di atas jurang itu, setelah debar jantung mereka tenang kembali, menjalarlah perasaan lega di dalam dada mereka. Sebab apabila mereka terpaksa bertempur, meskipun mereka bekerja bersama, pasti akan jatuh korban di antara mereka sebelum mereka dapat bersama-sama membinasakan Mahesa Jenar. Meskipun demikian, mereka merasa betapa panas hati mereka, karena dengan tindakannya yang luar biasa itu, Mahesa Jenar telah menggagalkan maksud mereka untuk menghancurkan tentara Demak, atau setidak-tidaknya membuat tentara itu lumpuh, sehingga dengan demikian, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Gajah Sora pasti sangat berat. Tetapi dengan serangan yang tak begitu berarti itu, masih ada kemungkinan bagi Gajah Sora untuk mengelakkan diri, atau malahan di antara para prajurit Demak itu dapat memberikan keterangan bahwa serangan itu bukan dari Laskar Banyu Biru. Tetapi bagaimanapun, usaha mereka ada juga hasilnya, meskipun hanya sedikit. Yang pasti adalah bahwa Gajah Sora untuk beberapa saat tidak berada di Banyu Biru. Keadaan ini pasti akan dapat dipergunakan sebagai modal untuk melaksanakan rencana-rencana yang akan disusun kemudian. Karena itu, ketika sudah tidak ada lagi yang akan mereka lakukan, serta mereka telah yakin bahwa Mahesa Jenar tidak akan mungkin menyelamatkan diri dalam keadaan yang demikian, maka segera mereka meninggalkan tempat itu. Selanjutnya mereka menuju ke tempat yang telah mereka tentukan sebagai tempat berkumpul bagi segenap laskar gabungan. Namun bagaimanapun, kata-kata ular laut dari Nusa Kambangan, Jaka Soka sebagai seorang pemimpin bajak laut yang sangat ditakuti, membekas pula di dalam otak mereka. Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten pasti akan menuntut kematian demi kematian, sampai kedua pusaka itu jatuh ke tangan orang yang terkuat. Dan wajarlah apabila orang yang terkuat itu kemudian dapat merajai golongannya. Demikianlah, hampir sepanjang jalan tak seorang pun dari mereka yang mengucapkan kata-kata. Mereka sedang sibuk menaksir-naksir diri, menaksir-naksir kekuatan gerombolan masing-masing, serta orang-orang mereka yang dapat mereka percaya. Sebab akhirnya dalam tata pergaulan yang tak terikat oleh hukum itu, kekuatan jasmaniahlah yang akan dapat menentukan siapakah yang berkuasa. Sementara itu, Laskar Banyu Biru yang menarik diri kembali telah sampai di alun-alun Banyu Biru. Wanamerta, Panjawi, Arya Saloka dan beberapa pimpinan laskar yang lain segera menghadap Nyai Ageng Gajah Sora dan menceritakan apa yang telah terjadi. Nyai Ageng mendengarkan cerita itu dengan berdiam dan menundukkan kepala. Tetapi kemudian nampaklah butiran-butiran air mata setetes demi setetes jatuh di pangkuannya. Sebenarnya,
Ia adalah seorang wanita yang tabah, yang sadar akan kedudukan suaminya sebagai seorang kepala daerah perdikan, yang sekaligus menjadi panglima laskarnya. Namun mengalami peristiwa kali ini, Nyai Ageng Gajah Sora tidak dapat menahan air matanya. Bahkan kemudian didekapnya Arya Saloka, anak laki-laki satu-satunya, dan kemudian kepala anak itu ditekankan ke dadanya, seakan-akan tak ingin melepaskannya lagi. Maka setelah cukup mereka memberikan laporan mereka, Wanamerta dan kawan-kawannya segera mohon diri untuk memberikan beberapa keterangan kepada Laskar Banyu Biru yang masih berkumpul di alun-alun dan yang kemudian akan dibubarkan. Tetapi dalam keadaan ini, Wanamerta sadar bahwa Banyu Biru harus tetap mempertinggi kewaspadaan, dan bahkan Wanamerta telah mengambil keputusan untuk mengadakan persiapan yang lebih seksama dengan mengadakan latihan-latihan keprajuritan. Sementara itu, matahari tetap beredar dalam garis perjalanannya. Angin pegunungan yang sejuk bertiup semakin sore semakin kencang, menggoyang pepohonan dan merontokkan daun-daun kuning yang telah tidak dapat berpegangan lebih erat lagi. Pada saat itu, ketika Arya sedang duduk bertopang dagu di atas tangga pendopo rumahnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seekor kuda abu-abu lengkap dengan pelananya, tetapi tanpa penunggangnya. Kuda itu berjalan perlahan-lahan memasuki halaman. Arya kenal betul bahwa kuda itu adalah kuda yang dipergunakan oleh Mahesa Jenar. Karena itu segera ia berlari ke pintu gerbang untuk menengok apakah Mahesa Jenar masih berada di luar halaman. Tetapi di luar gerbang itu sama sekali tak ada seorang pun, kecuali 2 orang laskar yang sedang berkawal. "Kau lihat kuda ini, Kakang?" tanya Arya kepada salah seorang. "Ya, aku melihat," jawab orang itu. "Tanpa penunggang?" tanya Arya lagi menegaskan. "Ya," jawab orang itu pula. "Kuda itu datang tanpa penunggangnya." Segera Arya menjadi sangat cemas. Apakah yang telah terjadi dengan Mahesa Jenar? Segera ia meloncat ke atas punggung kuda itu dan dilarikan ke arah timur untuk melihat. Barangkali Mahesa Jenar langsung pergi ke mata air, tempat ia biasa mandi. Tetapi hatinya menjadi kecewa ketika di sana pun ia tidak melihat orang yang dicarinya. Dengan perasaan yang semakin cemas, segera Arya kembali ke pendopo. Setelah itu, ia meloncat turun, langsung berlari ke peringgitan, di mana Wanamerta yang belum sampai hati meninggalkan rumah itu sedang tidur untuk melepaskan lelah. "Eyang Wanamerta!" teriak Arya. "Lihatlah ke halaman." Wanamerta terkejut mendengar Arya berteriak. Segera ia meloncat ke halaman dan apa yang dilihatnya adalah seekor kuda abu-abu tanpa penunggang. Wanamerta pun kenal kuda itu, maka ia pun menjadi terkejut dan kemudian cemas. Katanya, "Adakah kuda ini datang tanpa penunggangnya?" "Ya, Eyang," jawab Arya. "Kuda itu datang tanpa penunggang." "Di manakah anak Mas Mahesa Jenar?" Gerutu Wanamerta seolah-olah kepada diri sendiri. "Aku telah mencarinya ke belik tempat Paman Mahesa Jenar sering mandi dan tidur di bawah beringin di lereng sebelah. Tetapi di sana Paman tidak ada," sahut Arya. Wajah Wanamerta tampak berkerut-kerut. Ia agaknya sedang berpikir dan kecemasan. Sesaat kemudian dipanggilnya pengawal gerbang. Perintahnya, "Panggil Adipandan Kuning, Sabung Rana, Bantaran serta Panjawi. Suruhlah mereka membawa anak buah masing-masing 10 orang. Kami akan mencari anak Mas Mahesa Jenar. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan anak Mas itu." Yang
Disuruhnya segera melangkah pergi dengan tergesa-gesa ke kandang kuda, di mana kudanya ditambatkan. Dan sebentar kemudian orang itu telah meluncur di atas punggung kudanya seperti dilemparkan. Sebentar kemudian, orang-orang yang dipanggil itu telah lengkap berkumpul di pendopo. Mereka mendengar keterangan singkat dari Wanamerta bahwa kuda abu-abu yang dipergunakan Mahesa Jenar telah kembali tanpa penunggangnya. Karena itu, dicemaskan kalau Mahesa Jenar telah menemui sesuatu kecelakaan. Padahal hadirnya Mahesa Jenar di Banyu Biru pada saat itu, pada saat Ki Ageng Gajah Sora tidak ada, sangatlah diperlukan untuk melindungi tanah perdikan yang sedang kehilangan pemimpinnya, serta terancam bahaya dari segala penjuru itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.